Solo Leveling Ragnarok Chapter 24. Para hunter yang gak masuk dalam dungeon ngerasa heran sama pihak yang ngebayar mereka. Cuman disuruh nunggu doang, tapi dibayar sampai 5 juta won. Dan ini udah keempat kalinya. Ajushi yang sebelumnya memperingatin Sung Soho juga gak habis pikir. Karena setiap kali Sung Soho nyelesain dungeon, gak terlihat ada batu mana atau bangkai monster yang dia bawa. Lagian, dia juga gak ngebawa miner atau potters bersamanya. Jika dia tidak menggali atau mengumpulkan apapun, bagaimana mungkin dia bisa mendapat keuntungan dari sebuah gate? Dan jawabannya ada di dalam gate. Para Shadows Goblin lagi nambang kristal mana. Beru yang ngawasin mereka cuman bisa nyuruh-nyuruh sambil ngunyah batu mana. Sementara Ezreal dan Grey lagi nyortir bangkai monster yang udah mereka kalahin. Miner Team, Howling Team, dan Porter, apa itu? Sung Soho punya yang jauh lebih berguna. Ezreal terlihat khawatir sama Sung Soho yang lagi nantang bos dungeon rank C sendirian. Serangan dari bos dungeon itu bisa Sung Soho hindarin dengan mudah. Sung Soho kemudian melompat dan dengan dagger barunya dia ngeluarin Storm Slash yang ngebuat monster itu muntah darah. Tapi efek paralyze yang dimiliki dagger itu nggak mempan sama sekali. Sung Soho kemudian ngelempar daggernya itu ke arah si monster dan mulai ngegunain tinjunya. Tangan kosong emang lebih greget. Saat daggernya masih melayang di udara, dia nerapin skill authority yang ngebuat senjatanya nebas si bos dungeon. Sang monarch kecil yang udah jauh lebih kuat, kini bisa ngelawan bos dungeon level C sendirian. Dan selanjutnya, dia berencana buat nantang bos dungeon level D. Sung Soho yang udah terbiasa ngegunain skill authority, tiba-tiba kepikiran tentang cara lain ngegunain skill miliknya itu. Sung Soho melompat ke udara. Dia mulai ngekombinasiin pukulannya dengan skill authority. Dan hasilnya, monster itu langsung tumbang dalam sekali pukul. Tanah yang dia pijak pun sampai hancur. Anda telah mengalahkan Giant Arcane. Level up. Sung Soho yang kelelahan kini terbaring di atas mayat bos dungeon. Terlalu banyak menggunakan skill yang dia punya berefek pada stamina yang terus menurun. Ezreal dan Grey yang udah nunggu dari tadi akhirnya bisa ketemu sama tuannya lagi. Saat Sung Soho ngasih tahu kalau dia udah ngalahin bos dungeon, mereka terlihat kagum, tak terkecuali sama si Beru. Sung Soho juga muji mereka karena udah ngumpulin semua material monster dengan baik. Sung Soho kemudian dapat beberapa gold dari hasil ngejual material itu di system shop. Sekarang kau terasa seperti hunter rank B. Ngedenger itu, Sung Soho nggak terlalu terkejut karena sebelumnya dia udah naik level sebanyak 8 kali. Beru juga ngerasain kekuatan yang meningkat dari Ezreal dan juga Grey. Ya, mengingat seberapa banyak mereka bertarung, itu juga udah jadi hal yang sangat masuk akal. Dan saat yang sama, Sung Soho baru sadar kalau sekarang dia bisa melihat level Ezreal juga Grey. Padahal mereka bukan pemain seperti Sung Jinwoo maupun Sung Soho. Mengingat itu, Sung Soho kembali berpikir kalau masih ada begitu banyak hal yang menjadi misteri soal sistem ini. Sung Soho juga nyaranin buat ngecek apakah Ezreal dan Grey beneran bertambah kuat. Caranya? Tentu aja dengan ngelakuin beberapa raid lagi. Ngedenger itu, Grey dan Ezreal langsung kaget. Soalnya mereka baru aja beres nge-raid 2 dungeon dan sekarang Sung Soho pengen mereka nge-raid lagi. Ngelihat keluhan Ezreal dan Grey, akhirnya Sung Soho nyaranin buat ngeberesin daily quest dulu aja. Beru sampai ngingetin supaya Sung Soho jangan terlalu kecanduan buat nge-raid. Sesaat setelah Sung Soho dan yang lainnya memasuki Shadow Dungeon, tiba-tiba aja muncul sebuah raid gate. Sung Soho yang ngeliat itu kaget, selain karena kemunculannya yang tiba-tiba, juga karena hawa panas yang dikeluarin dungeon itu. Dia juga bertanya, apakah mungkin sebuah gate muncul di dalam Shadow Dungeon? Dan tampaknya Beru sendiri nggak yakin akan hal itu. Dan sebuah notifikasi pun muncul. Emergency Quest, Dimensional Rift. Maju melalui gate yang terhubung dan bunuh penyebab rift. Ngeliat itu, entah kenapa Sung Soho merasa bersemangat. Dia ngasih hit pro buat Ezreal juga Grey. Item itu berfungsi buat nahan hawa panas. Dan mereka pun memasuki Dimensional Rift. Tampak hamparan pasir yang luas. Sebuah dungeon field type Mesir, Pyramid Field. Tampak beberapa orang yang sedang berseteru. Rupanya itu adalah Ryosing, Hunter rank B anggota Guild Asura, dan Randolph Hunter rank E dari Guild Scavenger.
Ryosing menolak untuk diusir dari dungeon itu, mengingat mereka yang pertama kali datang. Tapi orang yang berseteru dengan mereka nggak menganggap itu penting sama sekali. Randolph yang menyatakan kalau mulai saat ini dungeon itu adalah milik mereka. Dan kalau Guild Asura menentang, itu artinya pernyataan perang terhadap Guild Scavenger. Sebagai pengingat, Guild Scavenger ini merupakan guild asal Amerika yang dulunya dipimpin sama Thomas Andrew sebagai Guild Master. Saat mereka semua udah siap buat bertarung, tiba-tiba ada seseorang yang entah dari mana datangnya menyela pertarungan mereka. Dan dengan polosnya orang itu bertanya tentang Dungeon Field yang saat ini mereka perebutkan. Dan bersambung. Di chapter kali ini, kita diperkenalkan sama dua karakter baru, yaitu Randolph dari Guild Scavenger dan Ryosing dari Guild Asura. Kalau dilihat dari item-item yang dibawa sama si Randolph, kemungkinan besar dia adalah Hunter type tank. Karena di belakangnya kita bisa ngeliat kalau dia ngebawa sebuah perisai besar. Dan dia juga ngegunain senjata Battle Axe atau kapak tempur. Sementara Hunter Ryosing merupakan TIE Fighter dengan kedua saber sebagai senjata utamanya. Dan menurut data Book Hunter, dia merupakan hunter asal India. Itu aja untuk kali ini, semoga teman-teman sehat selalu. Dan kalau ada yang mau neraktir Mimin Jus Mangga, boleh ke link di deskripsi. Atau super thanks juga boleh. Bye!